Kemarin di video yang telah lalu itu kita telah membahas mengenai amalan ayat kursi di malam satu suro atau diamalkan di malam satu suro. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas lagi perihal ayat kursi ini untuk amalan khusus di malam Asyura, yaitu di malam ke-10 bulan suro atau bulan Muharram. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Amalan ayat kursi itu memang menjadi favorit para alim ulama ahli hikmah. Nah, hal ini terbukti banyak sekali mereka yang mengamalkannya untuk berbagai keperluan, pemirsa. Kenapa ayat kursi menjadi favorit? Nah, hal itu karena di dalam ayat kursi sendiri itu mengandung berbagai rahasia-rahasia tersembunyi, yaitu energi ilahiyah, yang mana energi ini berhodam malaikat, dan energi ini adalah energi multifungsi, yaitu bisa ditujukan untuk berbagai hajat atau untuk berbagai keperluan. Menurut keterangan para ulama ahli hikmah, dulu ayat kursi ini ketika turun, yaitu ketika ayat kursi ini diwahyukan kepada beliau Rasulullah, itu ada kurang lebih 70.000 malaikat yang mengawal ayat kursi ini. Karena saking agungnya ayat kursi ini, pemirsa. Di video sebelumnya kita telah bahas perihal ayat kursi untuk diamalkan itu khusus di malam satu suro. Bagi pemirsa yang mungkin terlewatkan ya di malam satu suro tersebut, masih ada kesempatan di malam 10 suro, pemirsa. Ada kaifiyah atau pengamalan ayat kursi ini di malam ke-10 bulan suro atau bulan Muharram ya. Untuk itu ketika Anda kebetulan itu melihat video ini, silahkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena apa? Karena setelah momen 10 Muharram ini harus nunggu 1 tahun lagi, pemirsa, untuk mengamalkan ayat kursi yang seperti ini ya, yang model seperti ini. Untuk itu saya mohon jangan sia-siakan di malam 10 Muharram tersebut. Perlu diketahui bahwa amalan ini telah diuji coba, yaitu telah diamalkan oleh para alim ulama, sehingga hingga saat ini masih dilestarikan oleh generasi-generasi yang mendapatkan catatan ijazahnya, pemirsa. Beliau para ulama yang mengamalkan, yaitu yang kami ketahui, yang pertama adalah Syekh Ahmad Ad-Dairabi, yang kedua adalah Syekh Abdul Hamid Qudsi ya. Terus selain kedua ulama tersebut, mungkin ada ulama yang lain yang mungkin banyak yang mengamalkan dan kita tidak mengetahui nama-nama ulama tersebut. Untuk fadilah, khasiat ataupun manfaat amalan ini adalah sebagai berikut. Terhindar dari berbagai penyakit. Nah, penyakit di sini, pemirsa, sifatnya adalah umum, yaitu bisa penyakit mematikan ya, seperti mungkin tumor, kanker, terus stroke, dan lain sebagainya ya, atau mungkin bisa penyakit non medis juga bisa. Hal ini sangat penting sekali bagi kita semua, mengingat kesehatan itu adalah nomor 1, pemirsa. Dengan badan kita yang sehat, itu kita bisa melakukan aktivitas kehidupan ini dengan baik. Kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan baik, kita bisa membantu orang lain. Bayangkan kalau kita sakit, pemirsa, mungkin kita meski minta tolong orang lain ya untuk kebutuhan kita seperti itu. Terus kita juga tidak bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti biasanya di kehidupan ini. Nah, untuk itu pesan saya pribadi itu, mari kita amalkan amalan ini sebaik mungkin dengan penuh penghayatan. Terhindar dari bahaya. Insya Allah dalam 1 tahun ke depan itu akan terlindungi dari berbagai bahaya, seperti mungkin bencana alam, terus kecelakaan, kebakaran, penipuan atau perampokan dan lain sebagainya. Hal itu karena kita dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, karena kita mengamalkan
yang namanya ayat kursi tersebut. Terhindar dari perkara buruk. Nah, perkara buruk di sini yaitu mungkin fitnah, terus ancaman, kebohongan dan lain sebagainya ya. Insya Allah banyak kebaikan yang akan kita peroleh ketika kita telah selesai mengamalkan ayat kursi ini. Nah, selain itu pemirsa, sebenarnya masih banyak manfaat lainnya yang mungkin nanti bisa dirasakan sendiri kelak setelah kita mengamalkan ritual ini. Nah, setelah kita ketahui manfaatnya, sekarang kita ke tata cara pengamalan ayat kursi ini. Untuk urutan tata caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah baca ayat kursi itu sebanyak hitungan 360 kali, yaitu sama dengan yang kemarin ayat kursi malam 1 suro ya, 360 kali. Pengamalannya yaitu dengan basmalah di setiap bacaan ayat kursinya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Terus kemudian lagi basmalah lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai dengan hitungan ke 360. Sehingga basmalahnya juga terhitung sebanyak 360, seperti itu. Terus pemirsa sekalian, sebelum membaca ayat kursi ini, lakukan dulu yang namanya sholat hajat 2 rakaat dan tawasulan terlebih dahulu. Nah, untuk tata cara sholat hajat dan tawasulan sudah kami buat videonya secara lengkap. Silahkan nanti bisa cek di link deskripsi video ini di bawah. Silahkan dilihat videonya, dipelajari. Yang kedua, setelah selesai membaca ayat kursi sebanyak 360 tadi ya, kemudian bacalah ayat khusus ini, yaitu dibaca sebanyak 48 kali hitungan. Ayatnya yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kemudian yang ketiga, silahkan dilanjutkan membaca doa khusus ya. Doa khusus ini dibaca sebanyak 12 kali. Adapun doanya yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun wa syahrun jadidun wa sanatun jadidatun a'tini Allahumma khairaha wa khaira ma fiha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra ma fitnatiha wa muhtasatiha wa syarran nafsi wal hawa wasyaitonir rajim. Kemudian yang keempat, setelah itu semua bacalah doa lagi, tetapi ambil salah satu doa yang berasal dari Al-Quran ya. Contoh doanya yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, doa ini pemirsa adalah doa yang diambil itu dari surat Ali Imran, kalau tidak salah itu di ayat 8. Nah, silahkan pemirsa boleh pakai doa ini atau mau memilih doa yang lain mencari di kitab suci Al-Quran juga boleh ya. Atau mungkin bisa pakai doa yang gampang yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang mana doa ini ada di surat Al-Baqarah ayat 201. Nah, bacalah doa tersebut ya, pilih salah satu, bacalah doa tersebut sebanyak mungkin 1 kali, 3 kali, ataupun 7 kali seperti itu. Kemudian yang kelima, setelah itu bacalah lagi sholawat apa saja ya, sholawat Jibril, sholawat Ibrahim, Nariyah, atau sholawat Tibil Qulub dan lain sebagainya sebanyak mungkin 1 kali, 3 kali, atau 7 kali, sehingga hati kita itu menjadi lebih mantap. Kemudian yang keenam, kita berdoa lagi pemirsa, tetapi doa ini berbeda. Doa ini yaitu kita mendoakan semua umat muslim ya, semua umat muslim. Doanya itu bisa menggunakan bahasa apa saja. Mungkin kalau Anda bisa ya bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Atau Anda bisa nyari mungkin doa-doa untuk kaum muslimin itu di buku-buku doa, itu sangat banyak sekali di situ. Silahkan pakai doa tersebut. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu silahkan baca tasbih dan tahlil, yaitu Subhanallah la ilaha illallah, atau bisa digabung Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Nah, seperti itu juga boleh. Silahkan dibaca sebanyak-banyaknya semampunya. Nah, itulah pemirsa tata cara ritual ayat kursi di malam ke-10 bulan Syuro atau bulan Muharram ya. Semua ritual tersebut adalah wasilah atau perantara kita untuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu selalu memberikan rahmat dan hidayahnya, kita diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga kita nanti bisa bertemu di tahun yang berikutnya. Saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.